Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ayam betina, ayam jantan suka berkokok pagi-pagi. Puji syukur kepada Tuhan kita masih dipertemukan di hari ini. Menjalankan 3 peran dalam satu waktu tentu tak mudah. Sebagai akademisi, pegiat seni, juga sebagai wakil ketua KPU Pusat, tentu harus adil dalam membagi waktu, tenaga, dan pikiran untuk masing-masing peran. Kita akan kupas lebih jauh lagi bagaimana tokoh kita yang satu ini dalam menjalankan perannya sehari-hari, dan tentu yang tak kalah serunya, saya juga ingin tahu pemikiran beliau tentang peran sastra dalam kehidupan. Baik, selamat datang di Undi Podcast Dr. Andes Mulyo Hadipurnomo M.Hum, yang biasa saya panggil Mas Mul, karena kebetulan kami sama-sama berkecimpung di dunia seni, dan beliau adalah guru senior sekaligus sahabat lama saya. Halo Mas Mul, apa kabar? Sibuk sekali ya sepertinya. Halo Lin, Assalamualaikum Apa? warahmatullahi wabarakatuh. Cie. Ini apa? Saya dapat mimpi apa ya tadi malam kok tiba-tiba diajak podcastan begini. Ya kok ya pas banget di tengah kesibukan yang sangat luar biasa gara-gara itulah. Tapi alhamdulillah sehat selalu. Iya pasti. Oke Mas Mul, ini sudah ada beberapa pertanyaan nih, terutama Mas Mul sebagai salah Satu-satu. satu pakar sastra Undip tercinta Oh, kita. Sebagai akademisi Undip, pegiat seni, sekaligus menjabat sebagai wakil ketua KPU Pusat, sebenarnya misi apa sih yang diemban dari masing-masing profesi tersebut, Mas Mul? kalau saya sih sederhana ya karena saya ingin selalu bisa memberi kemanfaatan dalam Hmm, hidup saya untuk semuanya lah. Mungkin karena apa ya, karena rasanya akan menjadi sangat berharga bagi hidup saya kalau saya bisa memberi kemanfaatan. Makanya kan di dunia sastra sebagai pengajar ya, saya bukan praktisi sastrawan begitu. Sebagai pekerja seni, saya tidak mau mm-mm. mengatakan diri saya seniman karena terlalu tinggi dan kebetulan juga hari-hari ini dipercaya untuk menjadi komisioner, kebetulan juga wakil ketua KPI pusat gitu ya. Jadi ya ini satu hal yang mungkin saya ingin mengisi dan juga memberikan contoh kepada mahasiswa saya atau juga memberi, mudah-mudahan sih bisa memberi kebanggaan untuk Undip bahwa ada salah satu atau ada saya salah satu di antara beberapa orang Undip yang mungkin menduduki jabatan di pusat. Itu sih, Lin. Pasti Undip akan Tapi bangga dong, Mas. Ya. ya, saya Oke. syukuri lah, saya syukuri mudah-mudahan juga menjadi kebanggaan untuk semuanya. Ya karena memang itu kebetulan juga apa pilihan hidup saya. Jadi saya selalu menikmati saat-saat untuk bisa berkesenian, termasuk juga membantu teman-teman untuk menyiapkan produksi, entah itu baca puisi, teater, film gitu ya. Kamu belum sebut loh, Lin. Saya juga pekerja film loh, Lin. Lah Coba. itu, karena Kurang ini loh, Lin. masih sibuk. Lah ini karena masih sibuk di KPI, jadi mungkin yang apa kelangenan-kelangenan itu agak terkesampingkan gitu loh, Mas. Mana idealismenya dulu gitu. Jadi Undip Sekarang menagih idealisme berkeseniannya Mas Mul. ya, saya di sini juga berkesenian kok. Harus menghadapi Oke. teman-teman wartawan, netizen yang ngomongnya juga, aduh, ampun-ampun. Tapi bener asik gitu ya. Ketika Mm-mm. dihujat, ketika dicaci maki di di Instagram di mana begitu, lalu kemudian duduk ke sini menghadapi teman-teman yang demo rasanya asik gitu ya. Kalau dulu kan Iya. cuma bisa nonton, sekarang rasanya gimana menghadapi mereka datang menyampaikan sesuatu yang jumlahnya kadang banyak, jumlahnya kadang-kadang cuma 10, 15, tapi semua harus bisa ditemui begitu dengan baik. Dan saya rasa ini adalah satu pemberian Allah yang sangat luar biasa ya dalam hidup saya. Oke Mas Mul, terus gini Mas Mul, kan pendidikan sastra itu kan turut memegang peran penting dalam mendorong dan mengembangkan wawasan berpikir,
baik secara kritis serta membuka pemahaman masyarakat mengenai realita sosial, politik, dan budaya. Langkah apa saja yang sudah Mas Mul lakukan agar sastra tidak pernah pudar di tengah banyaknya pilihan-pilihan disiplin ilmu yang lain, Mas Mul? Kalau kita membaca sastra itu kan sastra itu baik itu novel, cerpen, puisi, drama dan sebagainya itu kan sebetulnya ada banyak pelajaran hidup yang bisa dipetik dari situ. Karena kalau kita harus mengalami sendiri bisa jadi juga persoalannya kita nggak kuat bisa menghadapi misalnya. Tetapi dari karya sastra kan kita bisa belajar tentang pengalaman orang lain, bagaimana orang lain meskipun itu fiktif ya. Tetapi itu adalah bagian dari pengalaman hidup seseorang yang dituangkan di dalam karya sastra. Sehingga kemudian kita bisa tahu, dan yang kedua juga kita kan bisa mengasah batin kita. Jadi ada pengalaman hidup yang bisa dibangun dari karya sastra, dan bisa juga kita mengasah batin kita untuk kemudian mengasah sensitivitas nurani kita terhadap beberapa persoalan hidup yang mungkin dialami oleh orang lain yang kita alami, dan saya rasa itu menjadi hal yang penting. Yang lain itu adalah sebetulnya membaca karya sastra kan tidak semata-mata kemudian membaca halaman satu sampai halaman terakhir, tapi bagaimana kemudian menjalin bagian-bagian di dalam karya sastra itu untuk kemudian bisa kita temukan apa sih sebetulnya pesan yang disampaikan di situ, dan itu meningkatkan daya kritis kita sebetulnya. Apalagi kalau sampai kemudian kita bisa menganalisis atau menjelaskan ini persoalan sebetulnya disebabkan oleh apa akibatnya, oh masalahnya di sini, dan itu pasti akan sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita. Belum lagi kalau kemudian kita membaca puisi gitu ya. Saya punya teman di UNIR yang sangat sering menulis puisi, sering menampilkan pembacaan puisinya di YouTube, begitu ya, di Facebook. Saya kagum sih sama dia dengan kesibukan sebagai humas loh ya, humas Siap. Undip itu masih masih sempat, apalagi masih baca beliau lah gitu kan. Kayaknya kok rasanya ini kok pegawai Undip satu ini kayaknya banyak banget waktu senggangnya gitu ya. Iya ya, Nah, kayak nggak ada kerjaan gitu. membaca puisi itu kok kalau kemudian kita bisa menemukan makna di dalam sebuah puisi itu, tingkatan kemahiran, eh, kemampuan analitis dan kemampuan interpretasi seseorang itu sudah sangat luar biasa nih. Belum lagi kalau kita kemudian bisa mendapatkan kata-kata yang indah begitu ya. Sehingga kemudian itu juga akan mencoba mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa bertutur kata, memilih kata, diksi dan sebagainya. Itu luar biasa. Apalagi yang nulis ya, yang baca saja kalau bisa dapat akan seperti itu. Iya. Bagaimana yang bisa nulis itu luar biasa. Nah, ini Jadi harus tidak dicontoh. jadi tidak ada kekhawatiran bahwa sastra akan mati ya Mas Mul ya, sampai kapanpun ya Mas Mul? Saya rasa nggak akan, dan apalagi sekarang kan bentuknya tidak harus kemudian di dalam kertas begitu kan, bisa sekarang sudah banyak digital, dan apalagi sekarang jangkauannya menjadi sangat lebih luas dibandingkan dulu yang hanya pakai buku begitu. Buku saja sebetulnya kan sudah bisa tersebar luas. Kalau sekarang kan dalam satu waktu bisa tersebar dengan sangat cepat, dengan sangat luas. Hanya mungkin perbedaannya kalau buku bisa di perpustakaan, kalau sekarang kan orang kemudian kalau tidak tahu linknya mungkin tidak bisa dapatkan itu. Oke. Terus Mas Mul, bagaimana peran sastra dalam pendidikan karakter nih? Karena Undip sendiri kan bagi mahasiswa baru, awal masuk itu juga ada pendidikan karakter. Nah, sastra sendiri bagaimana Mas Mul? Ya, karena seperti yang saya tadi sampaikan ya, bahwa sebetulnya di dalam karya sastra itu kan banyak pengajaran hidup ya, banyak pembelajaran hidup, dan disitulah kemudian dan biasanya kan kita tahu bahwa ending dari semua cerita konflik persoalan di dalam novel itu kan selalu yang baik, tokoh protagonis lah yang kemudian dimenangkan gitu ya. Terus kemudian selalu akan ada amanat di situ, klise memang, tetapi itulah pengajaran yang dilakukan di dalam karya sastra, dan bangunan karakter yang lain kan sebetulnya bahwa segala sesuatu itu sebetulnya melalui proses. Sekarang ini kan banyak anak-anak muda sekarang itu pingin instan.
pengen jadi YouTuber, lalu kemudian bisa mendapatkan dimonetize, lalu kemudian bisa mendapatkan uang besar, uang banyak begitu. Mereka tidak menyadari bahwa itu semua harus melalui proses. Gitu. Hari ini yang sangat diributkan oleh masyarakat gitu, yang membuat juga sibuk KPI misalnya, ATA itu bisa sampai pada tahapan seperti itu kan sebetulnya melalui proses. Mereka harus tahu, dia harus tahu seperti apa sih sebetulnya keinginan masyarakat dengan konten-konten YouTube itu. Kalau bisa mencari sesuatu yang unik, pasti bisa. Nah, di situ kemudian karakter yang lain yang bisa dibangun dari karya sastra itu kan membuat orang meskipun pembaca, tetapi sebetulnya bisa membuat orang itu menjadi kreatif. Disitulah kemudian kreativitas itu tidak hanya pada persoalan bisa memecahkan masalah, tetapi bagaimana kita bisa mencari solusi-solusi alternatif-alternatif yang lain terhadap kesulitan-kesulitan hidup. Termasuk juga kreatif misalnya, kalau karya sastra itu kan imajinasi ya, isinya rekayasa begitu. Salah satunya bisa bagaimana caranya bisa membuat orang untuk kemudian seniman itu kan kadang-kadang apalagi penyair ya, penyair itu kadang-kadang bisa ngomongnya itu berbusa-busa, berbui-bui sehingga kemudian membuat orang terpukau gitu kan. Seorang penyair laki-laki ya saya sampaikan laki-laki bisa merayu seorang perempuan karena puisinya, itu banyak terjadi. Saya tidak tahu kalau yang perempuan dan apalagi itu ibu-ibu, saya nggak tahu. Apalagi yang Mas Undip, saya nggak tahu itu. Iya, iya, iya. Mas, terus kehidupan sastra di Undip sendiri gimana, Mas, ini, Mas? Itu yang dari dulu saya prihatinkan, Lin. Jadi kita nggak tahu ya bagaimana kemudian harus tapi karena memang Undip Fakultas Ilmu Budaya dulu namanya Fakultas Sastra itu kan tidak mendidik mahasiswa untuk menjadi sastrawan, tetapi menjadi kritikus sastra. Oke, ya. Dan ada beberapa yang bisa menulis puisi, bisa menulis cerpen, bahkan bisa menerbitkan novel. Itu adalah efek samping dari mereka yang biasa membaca novel, membaca puisi dan sebagainya, dan mencoba untuk melakukan itu meskipun pada awalnya adalah meniru begitu. Tetapi itu yang harus diketahui. Jadi tidak mereka kan bukan diciptakan untuk menjadi seorang sastrawan gitu. Nah, karena menyadari bahwa sebetulnya dari bersastra itu, baik itu membaca maupun menulis, syukur-syukur bisa menulis, kan banyak manfaat yang bisa didapatkan, termasuk juga sekarang kan orang kemudian menjadi sangat populer karena kalau dulu kan blogger-blogger dari tulisan-tulisannya kemudian bisa menghasilkan uang, dari orang yang tulis itu juga kemudian bisa menjadi populer. Andrea Hirata saya rasa pendapatan yang bisa diperoleh dari royalti yang didapatkan dari novel-novel dia kan sudah sangat luar biasa, dan dia kemudian menjadi sangat populer begitu. Jadi dan ada banyak contoh lah, apalagi sekarang kan alih media dari novel kemudian menjadi film itu kan banyak contoh yang sukses, dan sekarang itu banyak dilakukan oleh produser-produser film karena memang dia melihat bahwa sebetulnya dengan membuat film yang berasal dari novel yang sukses itu sudah punya celengan pembaca lah, sudah celengan bakal penonton karena dia sudah punya pembaca yang militan, sehingga kemudian nanti tinggal tambah kehebohan lah untuk kemudian bisa menciptakan penonton-penonton baru gitu. Oke. Lantas Itu yang harus seperti dibangun, Din. Oh, Ya, gitu jadi ya. tidak hanya menulis sastra, tetapi bagaimana menulis sastra, syukur-syukur bisa menjadi bisa difilmkan, syukur-syukur bisa menjadi ide dalam sebuah sinetron. Saya rasa juga menarik ya. Kalau kita bicara cuan uang gitu kan bisa juga. Oh iya. Bisa dikerjakan di rumah begitu ya. Ya, Mas, upaya lain nih untuk menghidupkan iklim berkesenian di Undip agar lebih greget lagi apa ya kira-kira ya, Mas ya? Berat ya. Ini kamu tanya Iya. kayaknya pejabatnya Undip aja sih. Bingung. Aku jawab ya ini. Iya, jadi gini Mas, konon itu hidup tanpa sastra itu rasanya tidak ada peradaban begitu. Hidup tanpa kesenian toh, jangan Oh ya, kemudian karena hidup. yang Iya, bertanya ini seorang penyair terus kemudian
ngomongnya hidup tanpa sastra. Digeneralisasi ya? Ya maaf. Nah, Hidup hidup tanpa tanpa kesenian. senian itu rasanya juga hambar. Iya sih saya setuju. Dan karena selain sebagai hiburan kan sekarang juga bisa menjadi sumber penghidupan ya. Iya. Ya kan orang sekarang juga media yang bisa dipakai untuk aktualisasi semua hal. Termasuk juga mereka menari, membuat TikTok itu kan juga bagian dari gerakan-gerakan tari begitu ya, yang kemudian bisa disukai oleh banyak orang dan akhirnya juga menjadi dimonetize gitu kan bisa mendapatkan menghasilkan pendapatan. Memang problem yang dari dulu memang masalah tidak hanya di Undip saya rasa ya. Dalam skala yang besar itu kan di Semarang juga kan persoalan tempat-tempat untuk berkesenian gitu ya atau sebutlah gedung kesenian itu kan tidak ada. Mudah-mudahan sih ini bocoran saja lah. Kemarin saya diajak rapat, Iya. insya Allah nanti akan ada art center, ada gedung Wow. pertunjukan, ada tempat untuk workshop baik itu gamelan, tari dan sebagainya begitu. Hmm. Dan mudah-mudahan pembangunannya dimulai tahun ini. Artnya itu seperti mahasiswa-mahasiswa institut seni ya Mas, karena itu akan berbeda begitu loh. Ini kan juga PR bagi Mas Mul selaku dosen sastra dan penggiat seni untuk mendorong mahasiswa kembali menggalakkan atau menggregetkan iklim sastra itu. Sementara di Undip kita lihat kok jarang mahasiswa yang memang aktif Macam aja ya. berkesenian di kampus begitu. Ya memang Itu lain ya, jangan jangan disamakan perguruan tinggi umum seperti Undip ini dengan ISI, STSI dan sebagainya. Orang yang masuk ke ISI, masuk ke IKJ, masuk ke mana STSI itu kan memang orang masuk ke sana memang sudah ada minat yang sangat luar biasa terhadap seni gitu ya. Dan mereka sudah menyatakan dirinya saya masuk ke sana karena saya ingin menjadi seorang seniman utamanya, oke, lalu kemudian oke. bisa menjadi kritikus juga. Sehingga memang persentase dia minat terhadap seninya memang sudah sangat tinggi dan pasti juga mereka sudah punya kemampuan atas itu. Kalau di Oh, kita kan enggak. hmm, Poinnya kan saya ingin menjadi ilmuwan, saya ingin menjadi intelektual, saya ingin menjadi ahli ekonomi, ingin dokter dan sebagainya. Yang di antara minat-minat itu masih ada sebagian kecil dalam hati dia itu yang mencintai seni, pintar nyanyi, pintar hmm, melukis, pintar menulis puisi, pintar menulis novel dan sebagainya. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita menganggap. Yang penting kan sebetulnya begini, jangan disepelekan bahwa orang kan dari dulu itu kan pandangan yang masih sangat konservatif ya, bahwa orang bisa bekerja, orang bisa mendapatkan penghasilan itu karena kerja-kerja formal. Kerja formal itu yang harus kantoran, pagi berangkat, sore pulang. Padahal sekarang kan banyak orang di Jakarta termasuk di antaranya yang bekerja itu cukup dari rumah karena dia punya kemampuan mendesain, punya kemampuan menulis, semuanya dikerjakan di rumah dan tanpa harus kantor, tapi apa pendapatan yang bisa diperoleh itu sangat luar biasa tinggi. oh Dan iya, itu yang harus disadari oleh kita semua bahwa sebetulnya mendidik mahasiswa untuk berkarakter itu kan salah satunya dia mampu melakukan segala sesuatu atas inisiatif dari dalam untuk kemudian punya prospek dan dia punya visi di dalam kehidupannya. Jadi kalau oke. karakternya harus kemudian bisa hormat, bisa enggak begitu menurut saya. Dari Hmm, bertingkah laku dari apa yang memang menjadi kehendak dirinya sendiri, bukan karena dibentuk oleh orang-orang lain begitu kan. Tidak harus meniru orang lain, tetapi sebetulnya bisa memunculkan apa yang sebetulnya dimiliki oleh dirinya sendiri. Dan itu yang oke. kemudian harus dipersiapkan oleh institusi. Universitas harus memfasilitasi meskipun itu kecil, karena kalau saya bicara soal misalnya membandingkan dengan olahraga kan berapa luas lahan yang dipakai untuk membangun lapangan basket, sepak bola dan sebagainya, Iya. berapa miliar yang dipergunakan untuk itu. Kalau dibandingkan dengan yang dipakai untuk teman-teman yang mahasiswa yang minat dalam berkesenian berapa coba? Kan paling hanya joglo yang ada di kita sekarang ini atau tanah-tanah kosong atau di emperan-emperan gitu. Padahal Oh, sebetulnya kalau kita bicara soal apa kemampuan orang berkreativitas dan menciptakan malah justru itu nyaris tidak berbatas waktu. Orang bisa nulis
Prof. Sapardi itu kan beliau Seko, saya rasa sampai akhir hayatnya beliau masih nulis puisi gitu ya, masih diundang sebagai seorang penyair. Gitu. Jadi berbanggalah mereka yang sekarang ini mahir untuk menulis puisi seperti sahabat Iya, saya. lagi. Dan semoga sahabat saya juga seperti itu. Amin, 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 Amin amin. ya Mas ya. Ya, Mas, kita berbicara sedikit ya mengenai KPI ini Mas. Sekarang ini kan banyak sekali kritik masyarakat atas wacana pengawasan konten internet maupun televisi. Dan rasanya harus menjadi sinyal bagi saya tutup, KPI tutup muka dulu ya. sebaiknya meninjau ulang nih arah kebijakannya. Nah, ini gimana upaya yang dilakukan KPI untuk menyelesaikan masalah yang termasuk masalah besar sih yang menjadi masalah nasional di negara kita begitu Mas Mul. Jadi begini ya, memang memenuhi apa keinginan masyarakat seluruhnya ya se Indonesia itu bukan pekerjaan yang gampang. Hari ini kan kami berada dalam posisi yang sulit gitu ya dalam rangka untuk memenuhi kepentingan publik, menolak juga publik. Jadi timbang menimbang soal itu menjadi hal yang sebetulnya tidak gampang dan karena itu yang harus dilakukan adalah bagaimana membuat regulasi aturan-aturan itu agar bisa dengan jelas diikuti oleh lembaga penyiaran sehingga lembaga penyiaran tahu do and done-nya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan itu bukan pekerjaan yang juga gampang karena kita kan ada namanya pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran dan itu harus direvisi karena sudah dibuat tahun 2012, apalagi undang-undangnya. Jadi perubahan teknologi penyiaran yang sudah sangat berkembang ini membuat aturan-aturan yang ada di dalam undang-undang penyiaran dan juga P3SPS itu sudah sangat ketinggalan zaman gitu ya. Kami KPI itu bukan berarti bahwa akan masuk pada wilayah-wilayah media baru, enggak. Sebelum kemudian itu nanti ada pengaturan, ada amanah yang secara eksplisit disebutkan di dalam undang-undang, kami tentu saja tidak akan mengawasi itu karena mengawasi televisi dan radio itu juga bukan hal yang gampang. Apalagi kemudian sampai kemudian memberikan sanksi. Dan belum lagi kalau kita bicara, saya orang seni, saya orang sedikit banyak punya kecimpung dalam dunia film, dalam dunia teater gitu ya, dalam dunia sastra. Kadang-kadang juga geram juga melihat kualitas program siaran yang isinya candaan, isinya sinetron-sinetron yang kadang-kadang dari bangunan ceritanya nggak masuk akal gitu. Gemes saya, Iya. gemes banget. Tapi kan kemudian instrumen untuk kemudian membuat sinetron itu tidak menjadi seperti itu kan saya tidak di KPI begitu di P3 dan SPS belum ada. Jadi yang bicara tentang kualitas itu belum ada. Jangankan bicara tentang kualitas-kualitas seperti film yang ada di bioskop begitu kan. Yang ini kan sebagian besar mereka kejar tayang bagaimana bisa membuat sebuah kualitas yang bagus. Kalau sinetron-sinetron itu dibuat malam ini, siang ini sampai malam ini untuk besok. Membuat ceritanya saja sudah sangat kesulitan. Ceritanya aja ngalir gitu kan. Nggak tahu Iya. gimana, nggak ada konstruksi dari awal. Makanya kan kalau saya berpikir begini, bisa nggak ya kemudian membuat aturan agar sinetron-sinetron itu dibuat per season kayak di HBO di mana itu di Netflix begitu kan ada season satu berapa episode sehingga bangunan ceritanya itu sudah dibuat dari awal sehingga Iya. jelas nanti kalaupun mau melanjutkan season kedua itu bangunan ceritanya oh ini maunya konfliknya lain lagi tetapi tetap tokoh utamanya tetap pesan jelas. Kalau sekarang kan nggak ada yang sampai berapa itu 1.700 sekian gitu kan. Nggak tahu tuh ceritanya kemana gitu. Pokoknya mengalir saja. Iya, iya, iya. Berarti ini memang menjadi apa ya, menjadi PR besar juga ya Mas bagi KPI ya Mas. Iya, Seperti jadi memakan buah si malakama rasanya ya. seperti grogoti buah durian. Di Iya, dalamnya iya, enak, tapi di luarnya nyocoki gitu ya. betul. Iya, iya, iya. Ya, tapi Oke. juga butuh butuh keterlibatan publik. Jadi nggak bisa kami saja yang hanya 9 orang ini yang kemudian bisa
nyengkuyung semua yang ada persoalan ini. Jadi eh, bagaimana perkembangan nilai, pemahaman nilai yang ada di masyarakat itu juga penting untuk disampaikan kepada kami agar kami tahu. Apalagi kultur masyarakat kita itu kan sangat beragam. Ada banyak budaya yang ada di sini sehingga bisa sangat berbeda-beda yang mungkin di antara 9 orang kami ini tidak paham persis tentang budaya orang Papua misalnya, budaya orang Bali misalnya begitu. Itu susah gitu kan. Bagi orang Papua pakai koteka fine-fine saja, tapi kalau ditampilkan di layar kaca apakah Iya. kemudian itu norma kesusilaannya, kepantasannya bisa diterima, itu yang susah. Sehingga informasi yang di sana juga bisa tersampaikan, tetapi oleh kita tidak dianggap itu sebagai sesuatu yang cabul misalnya. Itu Oh, kan nggak gampang juga. Tapi ini tantangan. oh iya. Ya. Iya Mas Mul. Kalau Mas Mul sebagai dosen Undip yang memang kebetulan berkiprah di KPI, tentunya ada harapan untuk kemajuan Undip menuju World Class University. Apa harapan-harapan Mas Mul? Ya kerjasama dengan pihak-pihak luar itu harus dibangun ya. Kerjasama tidak Iya. hanya hitam di atas putih menurut saya. Kalau selama ini kan yang saya tahu di institusi-institusi lainnya, mungkin Undip tidak beda gitu. Eh, Ya jadi artinya MOU kerjasama dan sebagainya itu harus di follow up. Jadi harus ditindaklanjuti karena kemauan untuk mau menjalin kerjasama itu sudah sebagai keuntungan. Kalau kemudian kita biarkan itu sangat sayang sekali. Di tengah orang banyak sulit untuk mendapatkan kerjasama, kalau kemudian itu tidak ditindaklanjuti ya sangat disayangkan. Jadi satu ya memang agar nama Undip menjadi semakin berkibar di Iya. dunia internasional lah. Yang kedua juga agar dosen-dosen dan juga mahasiswa ini kemudian bisa menunjukkan eksistensinya di negara lain, di kampus lain, di tempat lain gitu ya, sehingga semakin terakui lah. Kemudian yang ketiga, dengan begitu kan kita bisa saling bertukar pikiran untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin di Undip belum ada atau di Undip belum menjadi perhatian masyarakat, tetapi kemudian kita menjadi paham, ya menjadi tahu. Saya bangga karena meskipun memang sekarang ini menjadi masih dalam pro kontra soal vaksin Nusantara, saya bangga karena nama Undip juga dibawa di situ dan mudah-mudahan sih ini bisa menunjukkan bahwa sebetulnya vaksin Nusantara itu tidak seperti yang dikhawatirkan dan ini bisa benar-benar mengatasi persoalan yang sekarang menjadi persoalan berat dan mengekang kehidupan manusia di Indonesia termasuk di antaranya. Itu sih, Iya. Lin. Oke. Nah, ini kan di setiap akhir wawancara, kami itu selalu meminta narasumber untuk membuat suatu pesan berkesan. Jadi, silahkan Mas Mul untuk memberikan pesan yang paling berkesan bagi kami dan juga mahasiswa Undip dan khususnya Undip secara keseluruhan begitu. Yang berkesan ya, Mas, yang berkesan. Pesan begitu, Iya, pesan yang pesan. berkesan. Pesan yang Hmm. berkesan. Saya tidak tahu ini berkesan atau tidak berkesan, tetapi memang um, saya selalu ingin agar hidup saya memiliki manfaat bagi orang lain. Apakah itu dalam bidang apapun. Jadi kalaupun menjadi seniman, ya seniman yang benar-benar bisa menghibur. Kalau jadi akademisi, jadi intelek ya, yang bisa menyampaikan ilmunya itu dengan baik Iya. kepada mahasiswanya, menjadi komisioner KPI juga bagaimana kemudian bisa menjalankan amanah ini dengan baik dan bisa memberi kemanfaatan gitu dalam penyiaran dan juga kepada publik. Jadi kalau itu sih moto saya ya. Jadi jangan berpikir, kalau saya sih ya berpikir soal materi ya. Tapi orang mengatakan pikir jenenge engko lak jenenge melu. Pikirkanlah nama dulu. Kalau nama kita sudah melebar kemana-mana dikenal orang dan kita kemudian dipandang mampu, pada akhirnya juga eh, apa
ya materi, penghasilan, pendapatan, keuntungan lain itu dengan secara gampang akan mengikuti. Mas Mul, Ya, apalagi pesannya? Sudah itu sudah sih saja nggak pesannya. usah banyak-banyak lah pesan. Oke. Jalani hidup ini dengan ikhlas, Allah yang nanti akan menentukan segala sesuatunya. Insya Allah kok Iya, gitu ya. iya. Oke, terima kasih Mas Mul atas waktu dan pemikiran-pemikirannya yang tentunya bermanfaat bagi kita semua dan sukses selalu untuk Mas Mul dalam berkarir dan dalam Amin. apapun. Tuh. Ya. Demikian bincang-bincang kami tentang peran sastra dalam kehidupan, di mana sastra memiliki peran sangat fundamental dalam pendidikan karakter, ibarat api dengan panasnya, ibarat air dengan basahnya, dan ibarat kapas dengan kainnya. Ah, Hal ini disebabkan sastra pada dasarnya membicarakan berbagai nilai hidup dan kehidupan yang berkaitan langsung dengan pembentukan karakter manusia. Sastra sebagai media pembelajaran dapat dimanfaatkan secara reseptif atau bersifat menerima dan ekspresif atau kemampuan mengungkapkan dalam pendidikan karakter. Terima kasih telah menyimak. Saya Linda Wahyuningsih, pamit undur diri. Pergi ke warung membeli peniti, ibu di dapur menanak nasi. Cukup di sini untuk podcast kita kali ini. Besok kita berjumpa lagi. Bunga anggrek, bunga rafflesia, bunga tumbuh di dalam hutan. Virus corona melanda dunia. Mari hindari dengan menjaga kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa saya lagi. boleh mengisi pantun. Boleh, boleh. Oh iya. Karimun Jawa mencari ikan. Aduh mentoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.